Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvini Gotama, NIM 01. Pada pelajaran sekada ini, saya akan mempresentasikan yaitu proses pembuatan sistem water level. Pertama, yaitu buka software Wonderware. Wonderware ini ikonnya seperti ini. Dan kedua adalah membuat berkas baru yang nantinya bisa dinamai sesuai keinginan, tinggal next, dan selanjutnya adalah masuk ke jendela baru atau jendela utama. Pada jendela utama nanti ada namanya tab menu toolbar. Nah, ini nanti diklik set selection yang topi seperti ini. Nantinya bisa memilih bahan-bahan sesuai dengan keinginan nantinya untuk disimulasikan. Dan selanjutnya adalah pada menu Wizard Selection, itu klik button untuk memilih buttonnya. Tinggal memilih button yang mana yang dipilih, tetapi saya memilih yang button tertulis pada teks dan ada lampu indikator juga. Dan pengaturan pada button. Nah, untuk pengaturan pada button ini, nantinya ketika button sudah terpilih, nantinya bisa disetting, yaitu alamatnya bisa disetting sesuai keinginan, dan buttonnya juga bisa sesuai keinginan juga, tapi saya isi pengisian dan penggunaan. Untuk alamatnya sendiri sesuai saya inginkan, yaitu tag 01 dan tag 04. Dan untuk kondisi off dan kondisi on-nya itu saya warnai off-nya itu merah dan on-nya itu hijau. Yang satunya juga sama seperti itu. Yang kelima yaitu klik simbol factory pada Wizard Selection. Nah, untuk simbol factory ini berfungsi untuk pelengkap dari Wizard Selection ini. Karena pada Wizard Selection ini kurang lengkap kalau tidak ada simbol factory. Dari semua bahan yang kayak contohnya tangki atau pipa atau dan sebagainya atau valve itu ada di simbol factory. Jadi tanpa simbol factory ini Wizard Selection ini kurang lengkap rasanya. Yang selanjutnya adalah tambah pipes pada simbol factory. Nah, pada menu simbol factory ini nantinya kita pilih pipes untuk pembuatan water levelnya, yaitu pipanya itu seperti ini, dipilih. Dan selanjutnya adalah tambah tank pada simbol factory. Nah, tank yang saya pilih itu tangkinya itu seperti ini. Jadi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau ini bisa semua. Nah, selanjutnya adalah pengaturan pada tangki pada simbol factory. Tangki 1B ini berfungsi untuk mengetahui tingkat ketinggian air. Jadi saya pilih yang ini, nantinya saya gunakan yaitu vertikal. Kalau vertikal itu naiknya itu ke atas dan ke bawah, sedangkan untuk horizontal itu ke samping intinya. Nah, maka dari itu saya pilih vertikal dan saya atur tagnya itu tag 02. Karena apa? Tag 02 ini sangkut pautnya sama menu meter, sama menu meternya nanti. Misalnya saya nanti pilih meter untuk jadi acuan pada water level ini. Nah, untuk Fed Max Fit ya sama 100 terus minnya ya 0. Selanjutnya yaitu pengaturan menu valve pada simbol factory. Untuk menu valve-nya saya pilih yang ini,
Ya mungkin bisa yang lain, tapi saya lebih cenderung ke sini. Terus saya pilih ke persegi ini, nantinya saya buat label apa kondisi ketika on atau off-nya itu ketahuan valve-nya. Saya taruh ke sini, ke penanda, terus yang selanjutnya adalah pilih diskrele, terus selanjutnya adalah tag 03 alamatnya yang saya pilih. Nah, selanjutnya itu pewarnaan. Nantinya perwarnaannya itu ketika on itu apa? Saya ketika on itu merah yang sebelah kiri, nantinya valve-nya sebelah kiri merah, dan falsenya itu off-nya itu hijau sebelah kiri itu. Sedangkan yang sebelah kanan nanti valve-nya itu kebalikannya dari ini. Tapi alamatnya tetap tag 03. Pengaturan menu meter pada Visualization. Nah, untuk tadi itu saya acuan itu pada termometer meter ini buat acuan 02-nya tadi, ketinggian airnya. Nah, untuk ngeditnya sendiri itu tinggal mudah sekali, tinggal ganti labelnya, terus colornya diganti, terus ini sesuaikan default saja, terus oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengaturan pada teks analog. Nah, untuk teks analog ini nantinya kan saya buat teks di atas tangki ini, yaitu pagar-pagar dua ini. Nah, nantinya itu saya atur menjadi analog. Jadi dia mengikuti meter pada start yang sebelumnya tadi. Nah, saya berikan alamat yang sama, yaitu tag 02 nanti buat acuan meternya juga nilai nominal seperti itu. Nah, selanjutnya pengaturan real time trends. Nah, untuk grafiknya sendiri saya buat dari sini, terus saya bentuk memanjang. Nah, untuk real time trend configuration ini saya setting seperti ini, bisa dilihat. Saya setting sekon dan milisekon. Selanjutnya sesuai saya atur, ini 1 dan ini 1 juga. Ini atasnya default dan bawahnya juga default juga. Nah, untuk node text 02 saya acuan pada levelnya juga. Ini nanti acuannya meter level ini. Terus selanjutnya yaitu pengaturan Windows script. Nah, untuk pengaturan Windows script tinggal klik kanan pada bagian yang kosong, nantinya muncul yang namanya Windows script. Nah, Windows script ini berfungsi untuk memprogram suatu simulasi. Jadi simulasinya itu bergerak secara otomatis sesuai dengan program yang dibuat tadi. Nah, program yang buat tadi ini tadi bisa berjalan secara otomatis ketika tombol ditekan. Ya, bisa dilihat di sini programnya seperti ini kurang lebih. Untuk simulasi awalnya ketika ini off semua, awal ini off semua, kondisi merah
valvenya, dan valve kanannya juga hijau. Nah, ketika pengisian aktif, itu valvenya hidup. Valve yang sebelah kiri itu hidup. Terus, yang valve sebelah kanan itu mati. Sampai hingga penuh. Nah, ketika penuh, saya tekan penggunaan, maka otomatis air akan berkurang karena valvenya hidup. Yang sini, yang sebelah kanan. Dan grafiknya bisa dilihat akan menurun ketika air berkurang, maka air yang ketika menambah, maka grafiknya juga naik. Seperti itu. Terus ketika kosong, dia akan kembali hijau valvenya, dan yang sebelah kanan juga kembali merah. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, pada kesimpulan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya dalam pengukuran atau tingkatan level air pada tangki, sebab banyak industri yang menggunakan metode water level untuk mengetahui takaran air dalam suatu tangki. Contoh industri ikan sarden dan boiler untuk membangkit batu bara. Pada kesimpulan ini sangat berguna sekali bagi industri maupun pembangkitan listrik, karena water level ini bukan hanya industri saja, tapi juga digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang lebih kompleks, atau home industri juga bisa juga, tinggal kebutuhannya masing-masing. Tapi water level ini sangat bermanfaat untuk mengetahui suatu ketinggian air. Jadi bisa dikontrol batas air yang nantinya masuk, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi pembuatannya, mungkin saya akan tampilkan video pembuatannya. Nah, ini proses pembuatan awalnya, yaitu pembuatan jendela baru. Saya namai kelompok 1 SCADA. Untuk jendela baru seperti ini, dan saya namai juga kelompok 1 SCADA. Nah, saya pilih button, dan saya isi pengisian. Dan alamatnya 01 tag 01. Dan saya pilih memori
Chance. Tadi saya isi 04 dan saya ganti pengguna. Jadi itu sama ya, dengan default, dan saya pilih meter untuk sebagai acuan nanti ketinggian airnya. Meternya sendiri tak ganti level, tagnya 02. Tipenya memori real. Nah, untuk factory menunya sangat banyak, dan saya pilih tangki yang seperti ini. Sekarang saya pilih untuk mengetahui ketinggian airnya, kotak persegi panjang. Nah, selanjutnya valve. Nah, ini kan pipanya terlalu depan, coba ke belakang biar realistis. Selanjutnya juga sama. Nah, itu saya taruh di situ kotak perseginya sebagai penanda kondisi valvenya.
berarti grafiknya sini saya pilih disk data T03. Yang sebelahnya juga sama, tapi nantinya berlawanan. Dan ini adalah pengaturan waktunya, saya kasih 02 biar tahu berapa nominalnya atau berapa persennya. Nah, ini tidak langsung bisa diatur, tapi harus yang namanya ditekan tombol di bawah tersebut hingga jadi seperti ini. Diberi elemen 03 vertikal hingga naik turun, tapi 02 maaf salah. Nantinya akan terhubung itu dua ada 2, yaitu pada tangkinya, dan vertikalnya itu tank gateway sama grafiknya, tambah satu lagi yaitu nominal yang di atas tangkinya itu mengikuti alamat 02, yang valve-nya itu 03, dan untuk tombolnya sendiri yaitu 01 sama 04. Sekarang proses pemrogramannya.
Nah, pada pemrograman ini tadi, yaitu ketika tombol ditekan, maka akan ditambahkan 1. Dan sebaliknya, apabila tombol yang penggunaan itu ditekan, maka akan berkurang 1. Seperti itu dari fungsi program yang saya buat ini. Tambah terus sampai mencapai 100, dia akan berhenti. Nah, gunakan tombol penggunaan akan berkurang. Dan saya cukupkan sekian dari presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.